Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat guru dimanapun Anda berada, semoga sahabat guru selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam berkarya. Sahabat guru, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berbagi tentang bagaimana cara mengisi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dalam salah satu fitur di platform Merdeka Mengajar yang baru saja dirilis oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada pertengahan Desember tahun 2023. Baik, selanjutnya kita akan membuka PMM melalui Google Chrome. Di sini saya sudah tampilkan Google Chrome. Kemudian saya sudah mengetik PMM dan muncul seperti ini. Langsung kita klik ini. Dan akun PMM saya langsung tampil. Karena saya sudah terbiasa mengakses PMM ini. Jadi bagi yang baru mengakses dapat menggunakan akun Belajar ID. Kemudian selanjutnya di PMM ini ada beberapa fitur unggulan, yaitu pengembangan diri, mengajar, dan inspirasi. Kemudian di bawahnya ini adalah rekomendasi jempolan untuk kita dapat belajar secara mandiri. Kemudian kita dapat mengumpulkan aksi nyata, kemudian kita dapat sertifikat dari PMM. Pada kesempatan ini kita akan lebih fokus pada bagaimana tips untuk mengisi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, di sini sudah tersedia ya fitur pengelolaan kinerja. Kita klik saja. Maka akan tampil beranda seperti ini. Jadi beranda ini adalah beranda pengelolaan kinerja guru, di mana ada isi perencanaan kinerja. Jadi kita dapat mulai perencanaan kinerja. Ini rentang waktu untuk kita bisa ajukan ini adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari. Kemudian nanti kita akan lanjutkan rencanakan kinerja. Namun sebelumnya perlu kita pahami alur pengelolaan kinerja. Nah, rangkaian pengelolaan kinerja ini terjadi 2 kali dalam setahun. Artinya pengelolaan kinerja ini dinilai 2 kali dalam setahun, yaitu pada semester pertama dan semester kedua. Nah, kita lihat di sini ada bulan Januari, yaitu kita akan melakukan perencanaan. Februari persiapan observasi kelas, Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, kemudian April Mei pelaksanaan tindak lanjut, dan Juni adalah refleksi penilaian. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan rencana kinerja. Nah, dalam pengelolaan kinerja guru atau perencanaan kinerja Januari Juni 2024 ini ada 5 dimensi di sini. Yang pertama adalah praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, kemudian yang keempat ada perilaku kerja, dan yang kelima adalah rangkuman, namun ini tidak terlihat ya. Kemudian pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Jadi kita diminta di sini salah satu saja indikator yang akan menjadi fokus kita untuk meningkatkan kinerja kita. Nah, bagaimana cara kita memilih? Tentu saja kita harus melihat rapor pendidikan kita. Nah, saya contohkan di sini, saya klik bagaimana hasil rapor pendidikan saya. Di sini ada yang terlihat kurang, cukup, dan baik ya. Jadi manajemen kelas. Jadi karena kita sudah melihat itu, kita mengerti. Kemudian kita akan memilih berdasarkan rapor pendidikan kita tadi. Jadi ini sudah ada rekomendasi dari PMM, ada 2 rekomendasi. Kemudian di bawahnya ada tampilan indikator lain yang dapat kita pilih. Tentu saja kita harus diskusi juga dengan kepala sekolah agar kepala sekolah memberikan rekomendasi apa yang paling cocok, yang sesuai dengan kinerja kita. Jadi seperti ini. Nah, untuk saya
saat ini saya kasih contoh, saya memilih penerapan disiplin positif. Jadi kita pilih yang ini, maka tombol ini akan langsung aktif untuk kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Kita lanjut. Nah, di sini pengembangan kompetensi diminta untuk memilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri kita. Jadi kita perhatikan juga bagaimana peraturan Dirjen GTK nomor 7607 tahun 2023, kita diminta untuk memiliki minimal 32 poin per semester. Untuk apa? Agar dapat memenuhi ekspektasi atasan. Jikalau kurang, maka kita harus diskusi dengan atasan. Jika lebih, maka ekspektasi atasan tentu akan semakin lebih baik juga. Lalu kita akan diminta untuk memilih rencana hasil kerja atau RHK memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Jadi kita nanti akan memilih poin-poin yang berbeda ya dari setiap RHK yang akan kita ajukan. Dan kita perhatikan di sini total poin kita ini belum ada, total poin saya ini belum ada ya, kurang 32 poin. Dan dia akan bertambah jika kita akan memilih pilihan RHK di bawah ini. Nah, kita klik saja, kita coba. Nah, ada beberapa item yang akan kita pilih di sini ya. Ada beberapa item yang akan kita pilih. Ada yang poin 4, poin 8, poin 6, poin 12 hingga pada poin 128 ya. Kita akan membaca satu persatu agar relevan dengan apa yang ingin kita tingkatkan dalam pengembangan kinerja kita. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita. Kalau penelaah cerita ya tentu harus sudah kita memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh PMN. Namun saya belum punya ini. Jadi harus saya cari item yang lain. Penelaah aksi nyata juga belum. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas. Ya, saya coba yang ini. Ya, 4 poin. Jadi nanti harus dibuktikan dengan sertifikat aksi nyata yang kita unggah ke dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, kita lihat poin kita baru 4, berarti kurang 28 poin. Kemudian kita bisa tambahkan di sini, kita pilih lagi apa yang ingin kita tingkatkan ataupun yang kita ingin rencanakan. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan, pelaksana, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Boleh kita memilih ini ya. Jadi sebagaimana tadi disampaikan, untuk memilih RHK poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya ya. Jadi yang kedua, saya memilih yang poin 8, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan. Kemudian kita tambah lagi agar dapat memenuhi 32 poin atau bisa lebih, agar dapat melebihi ekspektasi. Kita pilih di sini, kita sorot ke bawah boleh. Kita sorot meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan, atau meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru. Boleh kita pilih yang ini, 24. Sudah berapa? Kita sorot ke atas, sudah 36 ya. Sudah 36, jadi sudah memenuhi kriteria, bahkan lebih 4 ya, lebih 4. Jadi setelah ini kita boleh langsung atau boleh simpan draft atau boleh juga ke tugas tambahan ya. Kita simpan berarti data kita ini akan tersimpan. Kemudian ke tugas tambahan berarti kita akan melanjut ke
tugas tambahan. Kita klik saja tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini bersifat opsional. Nah, kita diminta untuk memilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan kita. Dan tentu saja kita harus tetap berdiskusi dengan atasan terkait dengan pilihan ini. Nah, kita lihat jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Boleh lanjut ya, tapi kalau ada ya kita cari